fans budaya, jumpa kembali dengan saya, Lili Cahyandari dalam Isu Budaya. Selama beberapa bulan ini, kita semua merasa prihatin dengan perkembangan pandemi virus COVID-19. Hampir secara global, virus ini menjadi sesuatu yang dipandang sangat mengerikan. Di satu sisi, virus ini membuat masyarakat yang tadinya beraktivitas, bertemu dengan banyak orang, harus menarik diri kembali ke rumah dan bekerja dari rumah untuk dapat memutus rantai penularan COVID-19. Tentunya para sahabat juga tinggal di rumah untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ternyata work from home atau bekerja dari rumah menimbulkan banyak kebiasaan baru bagi kita. Terutama bagaimana cara kita mengalihkan aktivitas yang tadinya di luar rumah menjadi di dalam rumah. Tentunya peralihan aktivitas ini membuat pola produktivitas juga bergeser. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, ternyata ada kebiasaan-kebiasaan baru yang berkembang di kota-kota besar. Di antaranya menarik untuk dibahas pada isu budaya kali ini. Ya, fans budaya, kita akan membahas mengenai apa itu urban farming. Kalian mungkin sudah pernah bercocok tanam di dalam lahan yang luas. Contohnya di ladang, di kebun. Namun apabila kita hanya memiliki keterbatasan di bidang ruang tanam, maka urban farming adalah salah satu cara untuk bercocok tanam di ruang kota. Urban farming berawal dari ide para pencinta lingkungan yang berusaha membuat hijau lingkungan kota. Karena dengan kita menanam di ruang kota, maka mengurangi polusi udara. Namun, akhir-akhir ini urban farming menjadi tren di kalangan anak muda. Mengapa? Karena upaya untuk menanam menjadi sangat variatif sifatnya. Dengan lahan yang terbatas, contohnya seperti di apartemen, atau di atap rumah, atau di sela-sela pagar, urban farming menjadi sekaligus tumbuh menjadi desain baru bagi masyarakat kota, bahwa bercocok tanam di sekitar rumah menjadi sebuah kebiasaan baru, terutama pada saat pandemi seperti saat ini. Ya, meluasnya hobi bercocok tanam di ruang kota atau urban farming ini merupakan sebuah alternatif dari cara hidup sehat. Coba dibayangkan saja bahwa kita bercocok tanam di rumah sendiri. Kita menyiram tanaman setiap hari, kita mengeceknya setiap saat, sehingga tanaman hasil produk urban farming biasanya bebas dari bahan kimia yang berbahaya, seperti halnya pestisida. Cara yang dilakukan untuk menanam atau bercocok tanam dengan cara urban farming beragam. Kita bisa menggunakan cara bercocok tanam di air ataupun hidroponik, ataupun bercocok tanam melalui media-media tanah ataupun sekam. Artinya banyak cara dilakukan. Penggiat urban farming memanfaatkan ruang-ruang yang ada di sela-sela lingkungan mereka untuk dapat dijadikan lahan untuk bercocok tanam. Ini yang menarik karena bila kita amati saat ini,
masyarakat yang tinggal di perkampungan pun mencoba untuk saling bekerja sama dengan para tetangga yang memiliki ruang di pekarangan mereka. Sehingga hal ini membuat kerjasama yang baik atau bentuk gotong royong baru dalam hal urban farming. Dan hasilnya, produknya bisa dinikmati bersama. Hal inilah yang sekaligus menjadi nilai positif dari urban farming. Yang pertama adalah menghasilkan sesuatu secara produktif, yaitu makanan dan buah-buahan, sayuran yang bisa dikonsumsi oleh kita sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan nilai lingkungan kita dengan cara bekerja sama dengan orang lain untuk bercocok tanam. Hasilnya dibagi rata dan kemudian kita semakin baik hubungannya dengan tetangga sekitar kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana urban farming ini menyumbangkan nilai positif bagi pengurangan nilai polusi udara. Karena di kawasan kota kita sudah sangat rentan dengan adanya polusi udara yang sangat menekan. Dengan adanya urban farming ini maka polusi udara dapat dikurangi. Ya, fans budaya, ternyata urban farming juga menyumbangkan nilai positif satu lagi, yaitu ketahanan pangan. Menurut data FAO.org, sejumlah urban farming ternyata mampu mengurangi angka kemiskinan. Contohnya saja, dari 200 juta petani urban farming di seluruh dunia ternyata mampu membantu 700 juta orang dalam hal pangan. Hal ini tentu saja merupakan suatu nilai yang sangat berarti, yaitu sebuah bentuk ketahanan pangan. Artinya, tanpa melalui lahan yang luas, ternyata mampu membantu banyak pihak keluar dari kemiskinan. Bila urban farming dapat menyuplai kebutuhan pangan dunia, maka konsep urban farming ini dapat segera kita ikuti, kita laksanakan dengan cara kita mencari ruang-ruang di sekitar kita yang mampu dan dapat kita gunakan untuk bercocok tanam. Dan hari-hari ke depan bukanlah hari-hari untuk mencari kesibukan yang tiada arti, melainkan sesuatu yang lebih bermakna dan menambah income kita.